Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzagi Budi Pratama dengan NIM J502300093. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu tentang preparat sel dan epitel yang sudah saya pelajari praktikum tadi dan sudah saya buat mind mappingnya di kertas HVS A4. Nah, di sini saya telah menggambar dan menulis ada 10 preparat sel terdiri dari 5 sel, preparat sel dari epitel terdiri dari 5 sel dan 5 epitel. Nah, untuk yang pertama dari preparat sel terlebih dahulu, yang pertama ada yang namanya stereosilium. Nah, stereosilium ini ya teman, ini dia diambil dari organ testis bagian epididymis. Nah, di stereosilium ini dia itu terdapat bagian stereosilia yang berbentuk seperti rambut. Jadi dia agak ke atas kayak gini, berbentuk seperti rambut. Kemudian ada yang namanya epitel pseudostratificatum columnar yang ini. Nah, kemudian ada juga lamina propria dan lumen. Nah, lumen ini dia di bagian dalam dan lamina propria di bagian luar. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya tetes lemak. Nah, tetes lemak ini dia dari organ kulit bagian bawah. Nah, di tetes lemak ini, untuk tetes lemak ini dia di bagian hitam-hitam ini dinamakan tetes lemak. Nah, ada yang namanya vakuola dan juga lobulus. Nah, kemudian yang ketiga itu ada granulum zymogen. Nah, granulum zymogen ini diambil dari organ pankreas. Nah, di dalam granulum zymogen ini dia terdapat pars endocrine Langerhans, kemudian juga yang seperti berbentuk warna ungu ini, dan juga pars exocrine dan yang berbentuk warna merah, bintik merah seperti ini. Nah, kemudian lanjut kita ke yang keempat, ada macrophagocytus. Nah, di macrophagocytus ini dia diambil dari organ yang namanya hepar atau hati. Nah, di macrophagocytus ini dia itu ada yang namanya vena centralis, dia yang mencolok banget ini, dia warna kuning ini titik-titik ini dinamakan dia vena centralis. Nah, kemudian juga ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma ini yang bagian kecil-kecil ini, tapi dia berwarna kuning. Kemudian juga ada ada hepatosit. Nah, hepatosit ini dia yang bagian titik 3 ini, titik bagian ini. Nah, kemudian juga ada sel Kupffer. Nah, sel Kupffer ini ada dinamakan sel tahan tubuh. Nah, atau yang dinamakan sel makrofag. Sel Kupffer ini dia itu hanya terdapat bahasanya itu dia hanya terdapat di hepar aja. Nah, setelah itu yang kelima ada mucinogen. Nah, ini mucinogen. Jadi mucinogen ini dia ada, tentunya ada mucinogen yang titik hitam, titik ungu gede ini, dan juga villi intestinalis. Nah, setelah tadi kita membahas 5 sel preparat sel ini, kita lanjut ke epitel. Nah, yang pertama ada epitel membrana basalis. Nah, epitel membrana basalis ini dia terdapat glomerulus yang berwarna merah ini. Kemudian dia ada di luar ini dia membrana basalis, namanya membrana basalis, serta yang di lingkaran warna ungu ini ada epitelium simula squamosum. Oh ya, membrana basalis ini dia dari ren atau ginjal. Lanjut kita ke epitelium stratificatum squamosum non cornificatum, dari yang ini. Nah, di sini dia ada yang namanya lapisan otot sirkular atau interna. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk seperti ini nih. Ini dia adalah lapisan otot longitudinal atau eksterna. Ada
juga ini yang di sini, dia itu namanya adalah epitelium stratificatum squamosum non cornificatum. Dan yang terakhir itu ada dua, ini adalah jaringan ikat submukosa. Dan yang ketiga ada epitelium simplex cuboideum. Jadi yang ini. Nah, di sini dia diambil dari glandula tiroid. Nah, di dalam sini dia ada follicle tiroid. Ini juga ada massa koloid yang putih-putih ini. Ini juga ada titik-titik ungu warna ungu ini ada folikuler. Nah, di sini ini ada namanya epitel simplex cuboid. Dan juga untuk di sini ada namanya parafoliker. Nah, di sini yang tempat berkumpulnya banyaknya folikuler. Kemudian lanjut keempat ada namanya epitelium transitional. Nah, di sini dia dari ambil kantong kemih. Di sini itu ada, di dalam epitelium transitional ini dia ada sel permukaan di luar ini. Kemudian ada epitel transitional. Ada juga ada yang bagaimana ungu gini ini, dia ada namanya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat. Kemudian yang terakhir itu ada namanya epitelium pseudo stratificatum columnar. Nah, ini dia diambil dari testis juga, tapi pada ductus epididymis. Nah, dia di sini tuh dia ada sel sperma di bagian tengah ini. Kemudian juga ada epitel pseudo stratificatum columnar. Ini ya. Nah, kemudian juga ada membrana basalis. Di luar ini membrana basalis. Ada juga steresilia. Steresilia ini dia berbentuk seperti rambut tentunya. Nah, juga terakhir ada jaringan ikat, yang ini jaringan ikat. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang preparat sel dan epitel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.